Me and you won't give in to the bad times, change to get. Kenalkan, nama saya Rizal Febrian. Saya kelas AGBB, Pak, dari Universitas Institut Yogyakarta. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak nih. Kira-kira Bapak bisa lah untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari usaha Bapak. Nah, karena saya di sini mewakili kampus ada tugas untuk membuat wawancara seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lah sedikit tentang latar belakang dari usaha Bapak seperti itu. Ya, berawal dari sebuah hobi yang kita tekuni kemudian menjadi mata pencaharian utama yang kita jadikan menjadi ladang pencarian untuk kehidupan sehari-hari atau menjadi penopang ekonomi untuk keluarga pada intinya itu. Dengan bertanam ini kemudian kita merambah ke pembuatan dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kota Madiun. Lalu konsep usaha yang Pak usung itu seperti apa supaya kami itu bisa lebih mengerti tentang usaha Bapak? Nah, untuk konsep usahanya intinya ya itu aja sih, kita bergerak di bidang agrikultur yang fokus di penjualan sayur hidroponik itu, dan untuk sampingannya sih kita menyediakan peralatan-peralatan yang berguna untuk penghobi hidroponik lain atau tidak menutup kemungkinan untuk membina petani yang mana nanti hasil dari penanamannya itu kita ambil dan kita pasarkan untuk juga menambah perekonomian mereka. Lalu untuk visi dan misinya, Pak, seperti apa supaya usaha yang berlanjut pasti ada visi misi. Kira-kira visi dan misi Bapak seperti apa? Nah, untuk visi dan misi ya intinya adalah membina petani, membangun kemitraan, memajukan pertanian terutama di Kota Madiun dengan pemanfaatan lahan yang sempit. Lalu untuk usaha Bapak ini kira-kira untuk kepemimpinannya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu seperti apa, Pak? Contohnya seperti struktur usahanya seperti apa, dari Bapak kan sebagai pemimpinnya, itu kira-kira usahanya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah seperti apa, Pak, untuk kepemimpinannya seperti itu. Terima kasih. Strukturan mas, intinya ya saya sebagai leadernya intinya seperti itu, dan untuk petani dan itunya sih bebas, orang umum dan sebagainya, intinya seperti itu. Dan untuk bidang pemasaran itu saya serahkan ke istri saya. Lalu apakah yang dijual di hidroponik ini hanya sayur-sayuran atau buah-buahan saja, Pak, seperti itu? Saya fokus di hidroponik, ada macam jenis sayuran baik oriental maupun bersifat lettuce ataupun sayur buah, ini banyak banget. Lalu untuk proses produksinya, Pak, itu seperti apa kira-kira, Pak? Karena biar kami tahu lah untuk urutan dari awalnya sampai dengan akhirnya seperti itu, untuk dari sayurannya ditanam sampai sayurannya itu panen. Namun kemitraan dengan para petani yang ada di Kota Madiun khususnya, dan mungkin sewilayah Karisidenan Madiun untuk suplai barang yang nanti akan kita pasarkan. Oke. Gantung yang ditanam itu kan Iya. pertanyaan yang rancu ya, biaya yang dibutuhkan untuk satu kali tanam. Ya tergantung kita tanam apa, terus berapa banyak yang kita tanam, intinya kan seperti itu. Ya intinya untuk operasional pastinya petani kan cari penghasilan. Ya. Intinya itu sudah mendapatkan istilahnya laba lah, istilahnya untuk penghasilan mereka. Intinya seperti itu. Untuk sayuran sering ditanam? Semua jenis sayuran, karena sayuran itu kan pokok dari kebutuhan primer sehari-hari masyarakat kan. Ya terserah mereka mau yang ditanam apa, mereka infokan ke kita tugasnya kan kita tinggal memasakkan, intinya seperti itu. Lalu untuk dia keberhasilan usahanya, Pak, kira-kira apakah dia untung banget atau mungkin tidak seperti itu, Pak?
Untuk keberhasilan tergantung situasi dan kondisinya. Misal musim hama seperti itu pasti kebutuhan tingkat keberhasilan untuk pertaniannya pasti menurun karena kita memang benar-benar pure tanpa menggunakan pestisida. Kalau pas musim panas kemudian cuaca mendukung, nggak ada hama, itu mungkin hampir 100% berhasil. Lalu untuk usaha Bapak ini resikonya seperti apa? Lalu untuk senang dan sedihnya, apakah lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya? Seperti itu Pak, terima kasih. Saya rasa minim sekali karena kita bergerak di bidang kebutuhan pokok, intinya seperti itu. Untuk risikonya ya pada saat petani kena panen pada saat musim hama atau mungkin karena cuaca ekstrim, seperti itu aja. Saya rasa banyak senangnya karena kita banyak teman, banyak kolega, banyak relasi. Kemudian setiap hari bahkan setiap saat kita bisa kumpul, sharing dan sebagainya. Kalau dari segi susahnya sih jarang banget. Ya terutama gagal panen, tapi itu sangat kecil sekali untuk risiko gagal panen seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya sangat senang sekali mewawancari Bapak di sini. Saya untuk kedepannya dalam membuat bisnis dan juga dalam melakukan kegiatan seperti ini. Untuknya terima kasih Pak karena telah melakukan wawancara dengan saya. Terima kasih dan selamat siang.